Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini akan kita bahas dengan materi baru, yaitu listrik searah atau kita kenal listrik DC. Ini merupakan pertemuan pertama pada bab ini dengan subbab pengertian aliran listrik. Yang kedua, hukum Barlow-Ehner. Yang ketiga, hukum Ohm. Baiklah, kita segera menuju ke subbab yang pertama, yaitu pengertian aliran listrik. Kita lihat di sini pengertian. Bila kita mengenal aliran air pada pipa, maka yang mengalir adalah air atau partikel air. Bila pada kabel terdapat aliran listrik, maka yang mengalir adalah partikel listrik yang kita sebut elektron. Aliran listrik disebut juga arus listrik, dan muatan listrik yang mengalir setiap sekon itu disebut kuat arus listrik. Dirumuskan I sama dengan delta Q per delta T. I merupakan kuat arus listrik dalam satuan ampere, delta Q besarnya muatan listrik dalam satuan coulomb, delta T perubahan waktu atau selang waktu dalam satuan sekon. Muatan listrik elementer itu elektron atau proton yang besarnya sama, yaitu untuk elektron diberi tanda depannya min, untuk proton plus, sama-sama 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Kita coba untuk melihat problem pertama. Kuat arus listrik sebesar 6,4 ampere mengalir melalui kabel. Tentukan besarnya muatan listrik yang mengalir setiap sekonnya. Ini ada penjelasannya. Delta Q per delta T sama dengan berapa? Ini yang disebut delta Q per delta T, yaitu 6,4. Ini atau dengan satuan coulomb per sekon. Itu. Lanjut berikutnya, problem kedua. Seperti soal pertama atau problem pertama, berapakah jumlah elektron yang melewati kabel dalam tiap sekonnya? Ya, penyelesaian I sudah ada, delta Q per delta T itu yang dicari jumlah elektronnya. I nanti tinggal mengisi sama dengan N itu jumlah elektron, ini muatannya, muatan elektron per tiap detik itu 1. Ya, ini diisi 6,4 N muatan elektron, delta T-nya cuma 1, maka N merupakan perkalian silang ya. N sama dengan 1 itu pindah ke atas, terus 1,6 kali 10 pangkat min 19 itu pindah ke bawah. Jadi N sama dengan 6,4 dibagi ini ya. Hasilnya berapa? Awas, kalau pembagian berpangkat itu kalau berubah posisinya tadinya bawah pindah ke atas, itu dia menjadi plus. Ya, tentukan berapa ini. Oke.
Langsung kita menuju ke berikutnya, hukum Barlow-Ehner. Ya, ini hukum Barlow-Ehner, rangkaiannya tidak bercabang. Dalam Barlow-Ehner, rangkaiannya tidak bercabang. Ya, ada ampermeter 1, hambatan 1, ampermeter kedua, hambatan 2, dan ampermeter ketiga. Baru sampai ke potensial rendah. Ini plus potensial tinggi min potensial rendah. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah melewati berbagai rintangan ini. Seperti air mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah, seperti air, ya. Kita lihat ini, kuat arus listrik I pada rangkaian tidak bercabang atau seri besarnya sama, ya. Ini Barlow-Ehner, pada rangkaian tidak bercabang itu kuat arusnya sama besar. Hal ini bila kita melakukan percobaan seperti rangkaian di atas, maka semua ampermeter baik A1, baik ampermeter kedua maupun ampermeter ketiga menunjukkan nilai yang sama, ya. Bukan berarti ampermeter ini menunjukkan besar, ini semakin kecil, bukan. Karena bayangan kita arus listrik kalau melewati hambatan itu kecil. Sebelum hambatan ini masih lumayan, semakin kecil. Bukan begitu. Barlow-Ehner mengatakan dalam rangkaian listrik yang tidak bercabang, besarnya kuat arus itu sama besar, baik di A1, A2 maupun A3 itu sama, ya. Ini sebelum melewati ini sesudah melewati, ini sebelum melewati ini sesudah melewati R2. Itu ternyata besarnya sama, itu kata Barlow-Ehner. Ini ada percobaan misalnya begini, dipasanglah di sini ampermeter pertama, ampermeter kedua. Ini sebelum R1. Nah, ini sesudah R1. Ini bagaimana nanti besarnya, ya. Kita lihat aliran air dari positif menuju negatif. Nah, di sini Q-nya itu negatif. A1 setelah masuk ampermeter pertama lewatlah R1. Sampailah ke ampermeter kedua dan berikutnya melewati R2. Kuat arus listrik yang mengalir sebelum melewati hambatan R1, atau yang terbaca pada A1 sebesar 2 ampere. Nah, di sini 2 ampere. Berapa besar kuat arus listrik setelah melewati R1? Berarti ini. Tinggal baca ini nanti di sini berapa, ya, diisi berapa. Berapa besar kuat arus listrik yang terbaca pada ampermeter A2? Nah, di sini berapa? Lanjut. Problem yang kedua, perhatikan rangkaian hambatan listrik dengan ampermeter bawah ini. Awas, arus listrik mengalir dari positif menuju negatif. Potensial tinggi ke potensial rendah. Oke. Melewati R1, melewati R2, melewati R3, melewati R4, dan terakhir melewati R5. Arus listrik yang mengalir dari P ke Q, aku kebagian tugas membaca ampermeter yang keempat dan menunjukkan nilai 2
2,5 ampere. Ini keempat. Berapakah besar kuat arus listrik yang dibaca teman-temanku pada A1, pada A2 ini, pada A3 ini, ya, pada A4 sudah ada, ya, pada ampere meter keempat ini aku baca 2,5 ampere. Berapa yang dibaca oleh teman-temanku? Nah, ini diisi ya, berdasarkan hukum Barlow-Ehner. Oke, masuk ketiga, yaitu hukum Ohm. Arus listrik mengalir melalui pengantar listrik, dan dalam perjalanannya arus listrik melewati hambatan listrik atau resistor. Ini kita lihat dari positif menuju negatif, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, sana langsung negatif, jadi nggak boleh kesini, nggak boleh, harus lewat sana baru ke negatif itu. Nah, ini ada alat untuk menggeser. RH mengatur besarnya arus listrik pada rangkaian, jadi ini digeser, hambatannya dirubah, digeser. Kalau digeser ke sana itu hambatannya besar, dengan harapan itu arusnya kecil, ya. Kalau digeser ke arah kiri sana maka hambatannya kecil, harapannya arusnya besar, ya, arusnya besar. Ini besar. Nah, kita lihat sekarang bahwa ini hanya mengatur hambatan untuk menentukan arus listrik yang lewat pada ini, R ini, dan kita konsentrasi di R ini, bukan R ini tapi R yang di sini. Akibat dari berubahnya kuat arus I yang lewat R, maka berubah pula beda potensial listrik pada ujung-ujung R. Jadi beda potensial antara ujung sebelah, ujung sebelah kiri dengan sebelah kanan itu beda potensialnya berapa. Kita lihat, ini dirubah, arus listrik berubah. Kalau arus listriknya besar, ternyata beda potensial di sini, ujung-ujung R ini juga besar. Kalau arusnya kecil, beda potensialnya kecil, ya, tuh. Maka ada kesimpulan di sini bahwa besarnya arus listrik itu sebanding beda potensial di ujung-ujungnya ini. Ya. Kalau arus listriknya kecil, beda potensialnya juga kecil. Dan dia akan menjadi sama apabila dibagi R. I sekarang sama dengan beda potensial ujung-ujung hambatan dibagi hambatannya sendiri. Inilah yang kita kenal dengan hukum Ohm, ya, mulai di SMP dulu itu. Jadi kalau I-nya besar, delta V-nya juga besar. Kalau I-nya kecil, delta V-nya juga kecil. Ini tetap, ya.
Tapi nanti kalau dibagi, misalnya delta V pada nomor 1 ini dibagi I yang di sini, besarnya sama dengan bila beda potensial pada bagian kedua ini dibagi kuat arus bagian kedua. Jadi untuk I sama dengan delta V per delta per R. Ya. Itu kuat arus listrik satuannya ampere, sedangkan R resistor dengan satuan ohm. Delta V, ini delta V beda potensial dengan satuan volt. Ya, itu. Ini besar mana kuat arus listrik yang lewat sebelum hambatan. Ini sebelum hambatan. Ini sebelum hambatan ini ya. Nah, ini dengan dibanding yang lewat setelah hambatan. A2 ini setelah hambatan. Ya, besarnya besar mana tadi baru Ehner ya. Jadi walaupun setelah lewat hambatan-hambatan nggak peduli. Pokoknya besarnya selama tidak bercabang itu tetap sama. Kita lihat di sini. Kenapa kok nggak ada arus listrik yang lewat di sini? Arus listrik itu kecil yang lewat sini sebab hambatan dalamnya alat ini cukup besar. Ya, tuh. Jadi kita dapat rumus juga hukum Ohm, hati-hati ini. Kita lihat coba untuk problem pertama. 3 hambatan disusun seperti gambar di bawah ini. Tentukan besar kuat arus listrik yang mengalir. Jadi ini ada sumbernya, ada baterainya dengan tegangan sumber 9 volt, di dalamnya ada tegangan dalam baterai yaitu 5 ohm. Arus listrik mengalir dari positif lewat ampermeter, lewat R1, lewat R2, lewat R3 dan kembali ke sumber negatifnya. Oke, disuruh mencari besarnya arus listrik yang di sini, berapa di ampermeter itu. Hukum Ohm, I sama dengan delta V itu adalah tegangan sumber dibagi R-nya di jumlah keseluruhan. R-nya itu di jumlah keseluruhan ya. Itu untuk mencari I-nya. Besarnya I ini ada berapa tegangan sumber dibagi R di jumlah langsung seri ya. Hambatan total seri berarti 20 ohm ditambah 50 ohm dan seterusnya ditambah ini juga ya. Total itu harus kecil-kecil ikut. Kita lihat pada bagian bawahnya lagi. Ini ada dan hambatan sudah dijumlahkan di sini. Hasilnya berapa dibagi berapa dan hasilnya ini berapa ampere. Masuk ke problem yang kedua. Hambatan listrik disusun seperti gambar di bawah ini. Tentukan besar beda potensial yang terbaca pada voltmeter. Yang terbaca di sini berapa volt? Wah, ini katanya nggak ada arus yang lewat di sini. Iya, yang adanya kecil saja. Oke, awas rangkaian R1, R2, R kecil dan R3 itu seri ya, seri. Lalu sebelum sumber ini dicabang dengan alat ukur yang disebut voltmeter. Nah, sini. Maka nanti arus listrik itu melewati ini positif lewat P, lewat R2, lewat R1, lewat R3 kembali ke titik Q dan menuju ke P, terus begitu melingkar sampai selesai sampai sumbernya ini lemah.
ya. Sekarang kita cari I yang dimaksud di sini, I yang mengalir lewat rangkaian ini. Ya, baru Ehner telah mengajarkan, hukum Ohm telah mengajarkan bahwa I sama dengan ketegangan sumber dibagi R total. Ini tegangan sumbernya berapa? Ini, nah ini. Lalu R totalnya dijumlah saja. Hasilnya berapa? Nah, tentang VPG, nah gini, kalau membaca tegangan sumber itu PG, boleh PG itu lewat bagian luar sumber, boleh lewat dalam sumber, ya. Jadi sama-sama bolehnya. Mau ke G, dari P menuju G lewat R2, R1, R3 sampailah G. Dari P ke G bisa lewat sumber, ya. Dekat tapi jarang yang lewat sini, ya. Kita lihat sekarang. I-nya sudah ketemu, I total. R total RPG yang dimaksud RPG itu R2, R1, R3 sampai G. Selesai, berarti R kecil nggak ikut, masih kecil soalnya, jadi nggak ikut di sini R kecil, ya. Berarti I kita ngambil dari sini tadi, dikalikan RPG, hasilnya ini, dan ketemulah, ya. Tapi boleh juga loh RPG itu lewat dalam sini aja, lewat sumber, ya. Kalau lewat sumber hati-hati, arah arusnya kan tadi ke sini, dari P ke G sini arusnya, ya. Nah ini, kalau kita lewat sini berarti melawan arus. Wong arusnya putar sana, kita kok pergi ke sini, melawan arus. Boleh, ya. VPG itu sama dengan, awas ketemu panjang, ya, berarti plus 10 dikurangi I kali R kecil. I-nya ngambil dari sini, I kali R kecil, berarti 10 dikurangi I-nya berapa kali 5 tadi, ya. Hasilnya harus sama dengan lewat sini, sama saja, ya kan? Jadi boleh, dan ini dibaca langsung pada alatnya, ya, pada alatnya. Tapi kita menghitungnya seperti ini tadi. Oke. Langsung berikutnya problem yang ketiga, ya. 3 hambatan listrik disusun seperti gambar di bawah ini. Tentukan A, kuat arus listrik yang lewat R1. Berarti ini kuat arus listrik yang lewat R3. Ini R1 dan R3 itu yang dicari kuat arus listrik atau I, ya. Nah ini, awas, arus listrik ini positif, karena setelah ini arusnya pecah, ada yang ke atas nanti sampai di B, ada yang ke bawah nanti ketemu di B, lalu kumpul lagi lewat R3, lalu menuju ke sumber negatifnya, ya. Awas, sampai di R3 ini arusnya sudah total lagi. Kalau di sini arusnya pecah, I1, I2, nanti kalau sampai di sini I1, I2 sudah ditambah ini total ini, ya. Tuh. Jadi yang lewat di sini boleh disebut I total, itu yang lewat R3 itu. Ya, yang lewat R3 itu disebut I total, boleh. Oke, kita cari dulu ini penyelesaiannya. Ya, R-nya adalah R paralel, ya, seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2, ya. Ini cara mencari R pada rangkaian paralel. Di SMP sudah
1/r paralel sama dengan 1/120 ditambah 1/360 disamakan penyebutnya. Setelah itu awas ini dibalik ya, karena ini masih 1/. Kalau RP-nya ya dibalik, yang bawah ini di atas dan ini sebagai pembaginya. Maka R paralelnya ketemu berapa ohm? Ya, itu ya. Udah beres. Kita mencari R total. Total ini berapa? Karena ingin mencari I total ini ya. I total itu V sumber dibagi R total. Ya. Tuh, sekarang kita lihat di sini R totalnya, karena ini sudah ketemu totalnya paralel sudah ada, maka dengan ini di seri. Ya, kita lihat R paralel sudah ketemu, kemudian ditambah R3-nya, maka ketemulah R total. Ya, atau R total sini, maka R total ini untuk mencari I total. I total sama dengan hukum Ohm adalah tegangan sumber dibagi R total. Ini tadi. Maka diperoleh I total itu ternyata dihitung ketemu 0,06 ampere. Jadi yang lewat di sini itu 0,06 ampere. Lewat atas ngumpul mandek di sini misalnya ya, seperti orang itu ngumpul lagi, nanti ngumpul, nah sampai di sini ngumpul 0,06 lagi dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut, kita mencari I1. Kita mencari I1 yang lewat atas, yaitu VAB dibagi R1. VAB ya. VAB nanti boleh dipakai yang lewat bawah yaitu R2, boleh yang lewat atas. Jadi kalau seri yang sama kuat arusnya, kalau paralel yang sama itu tegangannya, beda potensialnya. Kita coba lihat I1 VAB dibagi R1 ya. VAB itu I total kali RAB. Ini sudah dicari, RAB paralel tadi sudah dicari. RAB dibagi R1 ini 120. RAB kan paralel tadi yang sudah ada, ini ketemu 90 tadi ya. I totalnya dipasang di sini dibagi 120 sama dengan I totalnya berapa. Sebenarnya yang kedua itu sudah sama dengan I total. Nah, I3 itu sama dengan I total karena I-nya sudah ngumpul lagi. Itu boleh ngambil yang sudah ketemu atau ngitung sendiri, yaitu I1 ditambah I2 itulah I total ya. Ini sudah ada. I total itu yang kedua, VAB lagi boleh dipinjam per R2 ya. I total kali RAB dibagi berapa, akhirnya ketemu. Itulah ya harapan kita.